Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Hadirin wa hadirat jamaah masjid Jami' al-Jihad yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lanjut kembali. Nah, jadi hidup Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kesempurnaan karena hidup Allah tidak akan kena dengan ngantuk dan tidur. Sementara hidup manusia kena dengan ngantuk dan tidur. Berarti hidup manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, dan hidup yang akan mengalami kematian. Apa tadi pertanyaannya? Apa bedanya ngantuk sama tidur? Sudah ada. Kalau tidur tibra, betul. Kalau ngantuk sekrejep gitu. Pemi ngantuk sekrejep, pemi tidur tibra. Baik. Ada yang lain? Kalau tidur persiapan? Kalau tidur persiapan? Baik. Kalau ngantuk, sinatun gitu kan. Ya sama-sama tidur kan? Sinatun tidur, naum apalagi tidur. Kalau sinatun ngantuk, itu yang tidur hanya di kepala saja. Jadi sinatun atau ngantuk yang tidur di kepala saja. Coba ada yang ngantuk nggak? Alhamdulillah nggak ada. Gimana coba yang ngantuk? Ini kan? Ya kan? Atau ke samping gitu. Gini. Berarti tidur di mana? Di kepala. Tapi kalau naum, tidur di mana? Hatinya tidur, pikirannya tidur, itu naum namanya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi sinatun ngantuk apa? Tidur di kepala kan? Biasanya begitu kan gitu. Ngantuk berarti. Tapi kalau naum tidur, ya yang tidur apa? Hati dan pikiran. Hiburan ini malah hiburannya. Jadi ya hidup Allah tidak kena dengan istilah ya ngantuk apalagi tidur. Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang at-tauhid. La ilaha illahu. Ini kalimat tauhid. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ini kalimat at-tauhid. Lalu setelahnya Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah gandingkan dengan Al-Asmaul Husna. Ya, jadi kalau kita misalnya membuka mushaf Al-Qur'an, banyak sekali kita menemukan ya konteks kalimat seperti ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna, Allah selalu menggandengkan dengan at-tauhid. Ada apa? Kenapa Allah gandengkan? Kenapa Allah sandingkan Asmaul Husna secara umum dengan tauhid? Kenapa? Nah, jawabannya karena mustahil akan kuat dan kokoh tauhid dalam hati seseorang kalau dia tidak paham asma al-husna. Sekali lagi jemaah sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menggandengkan al-asmaul husna secara umum dalam Al-Qur'an Karim ya dengan at-tauhid? Jawabannya karena ya mustahil akan kuat dan kokoh tauhid seseorang di dalam hatinya
kalau dia tidak paham al-asma al-husna. Makanya asmaul husna inilah yang akan membuat tauhid kita semakin kuat dan kokoh. Asmaul husna yang akan mengokohkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Mas sekalian, kita ya berusaha untuk mempelajari dan memahami asmaul husna. Nah, kita bahas sebelumnya bahwa kenapa kita mesti mempelajari asmaul husna, memahami asmaul husna? Jawabannya adalah ya, dengan pelajari asmaul husna, tauhid kita akan kuat dan kokoh. Tauhid kita akan semakin sempurna. Nah, tanpa memahami asmaul husna, tauhid kita penuh dengan kekurangan, lemah. Ya, sedangkan tauhid adalah kunci masuk surga. Berarti mau tidak mau harus kita sempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya adalah salah satunya adalah dengan mempelajari memahami asma al-husna. Ya, orang yang lemah, orang yang tidak paham asma al-husna, ya, maka tauhidnya nggak sempurna. Khawatir terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sebagai contoh misalnya, banyak orang yang meminta rezeki ke kuburan. Banyak orang yang minta rezeki ke pohon-pohon. Kenapa? Karena dia tidak paham asma al-husna. Sekiranya dia paham asma al-husna, bahwa Allah Ar-Razzaq memberikan rezeki, maka dia akan minta kepada Ar-Razzaq. Karena dia nggak paham asma husna, hanya begitu, menyimpang tauhidnya. Terjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Ya, Allah As-Samad, apa As-Samad? Maha bergantung. Orang yang tidak paham asmaul husna, mungkin dia akan bersandar bergantung kepada selain Allah. Ya, menyandarkan segala urusan hanya kepada selain Allah. Itulah orang yang tidak paham tentang asmaul husna. Ya, nama Allah Al-Qawi, apa Qawi? Yang Maha Kuat. Orang yang tidak paham asmaul husna, dia akan mengandalkan kekuatan di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan kekuatan itu sebagai optimisme, sebagai harapan besar. Ya, semua harapannya, optimisnya dia tumpukan kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kekuatan ini lemah, tidak menghasilkan apa-apa, barulah datang menghadap kepada Allah. Allah, engkau Al-Qawi, engkau yang Maha Kuat. Ya. Jadi jemaah sekalian, orang yang tidak paham asmaul husna, maka tauhidnya tidak akan sempurna. Ya, karena orang yang paham asmaul husna Al-Qawi, maka dia tidak akan melihat lagi ya kekuatan di samping kekuatan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kekuatan selain Allah lemah. Lemah. Ya. Makanya tingkat tauhid yang paling tinggi adalah ketika seorang tidak lagi melihat kekuatan di samping kekuatan Allah. Itu tingkat tauhid yang paling tinggi. Tauhid yang paling murni. Dialah orang yang memiliki pemahaman tentang asmaul husna. Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Dari segala-galanya. Ya, dari segala-galanya. Nah, tadi sebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara asmaul husna dengan at-tauhid. Jawabannya apa tadi? Karena mustahil tauhid seorang akan kuat dan kokoh di dalam hatinya kalau dia tidak faham asmaul husna. Artinya jemaah sekalian, asmaul husna inilah yang akan membuat tauhid kita semakin kuat dan kokoh. Karena asmaul husna ini merupakan bagian dari tauhid. Ya, pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid ikhtilaf, ada asma sifat, ada uluhiyah. Enggak apa, uluhiyah, yang ketiga asma sifat. Ya, asma sifat. Satu saja kita lemah dalam tauhid, misalnya tauhid asma sifat, maka tauhid kita tidak akan sempurna. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara
asma husna dengan at-tauhid. Ini memiliki kaitan yang sangat erat sekali. Nah, jadi jemaah sekalian, walhasil Allah Al-Hayy, Allah Maha Hidup, hidup Allah penuh dengan kesempurnaan. Nah, ketika hidup Allah penuh dengan kesempurnaan, berarti sifatnya pun penuh dengan kesempurnaan. Betul gak? Iya. Hidup penuh dengan kesempurnaan, sifatnya pun demikian, penuh dengan kesempurnaan. Tapi manusia hidup penuh dengan kelemahan, maka sifatnya pun penuh dengan kelemahan. Jadi disebutkan kan, manusia ketika datang dari awal kan dalam keadaan bayi kan, itu serba lemah. Pandangannya lemah, pendengarannya lemah, pikirannya lemah, gerak-geriknya lemah, penuh dengan kelemahan. Lalu berjalan, berkembang sedikit demi sedikit, akhirnya sampai kepada titik kesempurnaan. Itu pada saat usia misalnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Sempurna. Tengah ya. Coba lihat di akhir. Usianya udah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Melemah, kembali melemah ya. Kembali melemah. Yang tadi normal jadi enggak normal. Pandangannya sudah ya, enggak normal lagi. Penglihatannya telinganya, pendengarannya, ucapannya, ya fisiknya demikian. Ya. Kenapa? Karena hidupnya penuh dengan kelemahan. Lihat Allah Subhanahu wa taala, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Sami dan Maha Basir. Apa Sami? Maha mendengar. Lihat jemaah sekalian, ya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah mendengar semua makhluk-makhluknya. Baik kecil, yang tersembunyi Allah mendengar. Ya, semua makhluk-makhluknya. Pendengaran Allah penuh dengan kesempurnaan. Tapi kalau kita manusia kan mendengar mungkin berapa jarak ya? Sejauh mana? Mungkin kalau pakai toa, pakai speaker kita bisa mendengar yang jauh. Ya, tapi kalau kita istri kita di rumah kan nggak bisa mendengar kita kan? Nggak bisa. Penuh dengan keterbatasan kita mendengar. Ya, begitu pula kita melihat. Allah Al-Basir, Allah Maha melihat penuh dengan kesempurnaan. Ya, yang tersembunyi, yang kecil, Allah mampu melihatnya. Tapi kalau kita enggak, kita melihat penuh dengan keterbatasan. Bisa di samping tembok kan, di belakang tembok kita enggak mampu melihat siapa dia. Tapi Allah Maha mampu. Nah, jadi ketika hidup Allah penuh dengan kesempurnaan, maka sifatnya pun penuh dengan kesempurnaan. Hidup Allah penuh dengan kesempurnaan, maka ilmunya pun penuh dengan kesempurnaan. Alim, Allah Maha berilmu. Ya. Nah, ketika hidup manusia penuh dengan kelemahan, berarti ilmunya pun lemah dan sedikit. Lihat dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberikan ilmu illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Jadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu hanya sedikit sekali. Maka jangan sombong. Jangan sok berilmu, jangan. Sedikit sekali. Ya, masih banyak ruang kita yang jahil, yang bodoh. Kita kan merasa berilmu kan? Jangan. Masih banyak ruang kita yang jahil, yang bodoh. Karena Allah alim, Allah alim. Ya. Wa ma utitu min ilmi illa qalilan. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali hanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Diawali dengan ketidaktahuan, diakhiri dengan lupa atau hilang nanti. Itu ilmu manusia. Sedikit diawali dengan ketidaktahuan, diakhiri dengan lupa, hilang ke sananya. Jadi kita berilmu hanya sebentar saja. Sebagai contoh misalnya, ya bapak-bapak kan di sini ya, tadi kan pergi dari rumah ya. Ya, dari rumah mau ke sini. Bu, doain bapak, mau kemana? Mau jihad. Di mana? Di Masjid Al-Jihad. Emang ada apa, Pak? Belajar ilmu agama kan jihad. Oh gitu ya, gitu kan? Iya. Makanya belajar ilmu agama itu ya ibadah yang paling mulia. Kenapa? Setara dengan jihad.
Kata Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa siapa yang menganggap bahwa seorang yang belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka akalnya telah salah. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, siapa yang belajar ilmu agama seperti ini kan, berkumpul, lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Mau gak? Belum, ya, masih banyak dosa ya. Nah, gitu ya. Jadi jihad yang paling utama adalah talabul ilm, belajar ilmu. Nabi SAW bersabda, afdhalul jihad an yujahada ar-rajulu nafsahu wal hawa. Jihad yang paling utama adalah seorang yang berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Karena ilmu ini melawan hawa nafsu kan? Ilmu ini kan berjihad melawan syahwat, hawa nafsu, melawan musuh yang sangat nyata siapa? Syaitan dengan ilmu. Maka belajar ilmu merupakan ibadah yang paling mulia dan paling utama. Kenapa utama? Karena seluruh ibadah tidak akan bisa ditunaikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan Rasulnya kecuali atas dasar ilmu. Maka ilmu ini ibadah yang paling utama. Ya, paling utama. Jadi berjihad gitu kan. Nah, ketika Bapak kan di sana dari rumah kan nggak tahu kan? Oh, ada apa pembahasan Al-Hayy, Allah yang Maha Hidup. Belum tahu kan? Belum tahu, belum ngaji. Ketika di sini, alhamdulillah ada yang nyangkut. Ya, hafalan dan pemahaman, itulah ilmu. Hafal dan paham itu ilmu. Ditanya ustadz, bisa menjawab. Pulang lagi ke rumah, ditanya oleh istri. Pak, tadi ngaji apa? Al-Hayyu, Allah yang Maha Hidup. Coba Pak, gimana sih? Mama nggak ngerti gimana hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Gimana sempurna hidup Allah Subhanahu wa taala. Waduh, udah lupa lagi, Pak. Ya kan? Itulah kita berilmu hanya sebentar. Makanya kalau takut ditanya oleh istri, maka bawa istri ke sini. Iya kan, bawa ke kajian aja. Ya kan, bawa ke istri kan sama-sama ke kajian. Kalau apa takut ditanya. Nah, jadi ya kita itu berilmu hanya sebentar. Awalnya tidak tahu, awalnya bodoh, diakhiri dengan lupa, nanti hilang. Jadi kita berilmu hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. Kenapa? Karena hidup kita pun ya penuh dengan kelemahan. Tapi lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Maha berilmu. Ilmu Allah luas sekali, mencakup segala sesuatu. Ya, ilmu Allah itu yang pertama bersifat ajali. Yang kedua bersifat abadi, itu ilmu Allah. Jadi ilmu Allah itu yang pertama bersifat ajali, yang kedua bersifat abadi. Apa arti ajali? Sudah ada semenjak dulu, ajali. Sebelum Allah menciptakan seluruh ciptaannya, ya ilmu Allah sudah ada. Bahkan semua ciptaannya itu ya dengan apa? Ilmu Allah. Ilmu Allah yang sangat luar biasa, mencakup segala sesuatu. Alim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bersifat abadi. Apa arti abadi? Selama-lamanya tidak akan kena dengan lupa apalagi. Ya, nggak akan hilang, abadi selamanya. Kenapa? Karena hidup Allah abadi. Maka ilmunya pun terus abadi. Ya. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, lihat dalam surat Toha ayat 52, lihat. Surat Toha ayat 52. Ya, qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa. Qala ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, ilmuha, ya, ilmu pengetahuan tentang keadaan umat-umat terdahulu inda rabbi, itu semuanya ada di sisi Allah, ada di sisi Allah fi kitabin, dalam sebuah kitab. Ya, la yadul rabbi wala yansa. Allah tidak salah, Allah tidak akan lupa.
Ya, jadi ilmu Allah itu ya abadi. Tidak pernah lupa, tidak pernah salah. Ya, itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ajali, yang kedua bersifat abadi. Apa ajali? Sudah aja sejak dulu. Kalau abadi selama-lamanya. Ya. Nah, itulah di antara kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidupnya sempurna, maka sifatnya pun penuh dengan kesempurnaan. Ketika hidupnya sempurna, maka ilmunya pun penuh dengan kesempurnaan. Nah, jemaah sekalian, yang muliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah apa sikap kita terhadap nama Al-Hayy. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa setiap Asmaul Husna itu memiliki ibadah khas, ibadah khusus. Kalau kemarin kan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya? Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka ibadah khas kita apa? Harus memiliki sifat pengasih dan penyayang. Dengan harapan dan permintaan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena al-jazaa min jinsil amal. Ya. Balasan Allah sesuai dengan perbuatan. Siapa yang menyayangi, Allah akan sayangi. Nah, apa sih ibadah khas kita terkait dengan nama Al-Hayy, yang artinya Allah yang maha maha hidup? Jawabannya kita akan bahas di pertemuannya akan datang, insyaallah. Udah jam 8, Pak. Ya, insyaallah ya. Jadi ibadah apa yang harus kita jalankan ketika ya kita memahami nama Al-Hayy. Tapi untuk malam ini ada sedikit waktu yang kita gunakan untuk jawab. Maka silakan, ada yang bertanya. Gimana, Pak? Nah. Bagaimana cara berdoa dengan menyebut nama Asmaul Husna gitu? Jadi kita sebut aja. Ya, ketika kita tahajud misalnya kan, Allahumma antar Razzaq. Ya Razzaq, ya kan? Berilah hamba rezeki. Jangan salah kan? Ya Allah Ghafur, berikan rezeki. Salah. Jadi kadang-kadang gitu kan, nggak paham begitu kan? Ya, jadi ya Allah Ghafur, berikanlah hamba ampunan. Ampunlah dosa hamba. Ya Tawwab, gitu kan? Terimalah taubat hamba. Ya, tapi boleh saja dengan menyebut nama Allah. Ya, kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika kita menyebut nama Allah, maka sudah mencakup semua Asmaul Husna. Kenapa? Allah ini artinya maha diibadahi. Telah mencakup semua Asmaul Husna. Jadi kalau kita nggak paham, nggak hafal apalagi Asmaul Husna, ya kan? Cukup saja dengan menggunakan nama Allahumma. Ya Allah. Itu sudah mencakup Asmaul Husna. Tapi yang paling penting adalah kita paham ya. Per nama kita paham. Kita gunakan nama khusus tadi. Ya Razzaq, berikanlah hamba rezeki. Ya Al-Ghafur, berikanlah hamba ampunan. Ya Tawwab, berikanlah hamba taubat. Karena taubat ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang mau taubat tapi nggak jadi. Ya kan? Ini berarti bahwa Allah memberikan seseorang hati untuk bertobat. Dan Allah sendiri akan menerima taubat itu sendiri. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, walhasil kita berdoa dengan Asmaul Husna itu bebas. Ya, bebas. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan ucapan Allah 1000 kali, bukan. Ingin kaya, ucapan Ar-Razzaq 1000 kali. Jangan, bukan gitu. Bukan begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Ibu-ibu mangga di belakang.
Jadi kalau kita ingin memahami kehidupan, kita ingin paham kehidupannya sebenarnya, maka kaji Asmaul Husna. Karena kehidupan Allah, ya semuanya ada dalam Asmaul Husna. Allah insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Semoga bermanfaat kita semua, menambah ilmu kita, wawasan kita, dan istiqomah kita dalam belajar ilmu agama. Allahumma zidna ilman zurna fahman. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik wa hu da'wana. Allahumma shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.